Baik. Oke, kita mulai ya kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kakak-kakak peserta diseminasi PKK PJOK yang luar biasa ya. Terima kasih kakak-kakak semua bisa hadir hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita pertemuan yang ke-18 ya hari ini, yaitu umpan balik RTL, tugas yang kakak-kakak buat 1 minggu yang lalu. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu semoga kegiatan kita ini dilancarkan dan diberikan keberkahan. Silakan Kak Agus memimpin doa. Terima kasih kesempatannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa sebelum melakukan aktivitas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus. Baik kakak-kakak semua, mengawali untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini merupakan pembahasan kita ya kakak-kakak, yaitu tentang umpan balik RTL, tugas rencana tindak lanjut yang kakak-kakak semua telah unggah di LMS. Hari ini kita akan membahasnya, mengoreksi sedikit di mana yang ada kekurangan dan yang mungkin ada yang sudah bagus di sini. Nanti kita akan coba lihat untuk satu saja. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan. Kita hari ini 2 JP ya kakak. Hari ini kita 2 JP. Yang 1 JP pertama ini untuk umpan balik RTL. Nanti 1 JP yang berikutnya yaitu kita membahas tentang bukti karya. Jadi kakak-kakak nanti 1 minggu ke depan, di sebelum pertemuan terakhir kita di tanggal 10, itu kakak semuanya mengerjakan tugas akhir satu lagi, yaitu mengunggah bukti karya. Nanti untuk bukti karya itu akan saya jelaskan bagaimana prosedurnya dan apa bentuknya. Izin berbagi dulu kakak ya. Ini enggak bisa. Jadi seluler. Macam mana tampilannya kakak? Iya, kelihatan. Udah bisa kan? Bisa dilihat Bisa, kan? bisa. Oke, baik kakak. Untuk hari ini, seperti saya sampaikan tadi, materi kita adalah umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL, dan yang kedua nanti pengantar bukti karya.
Baik kakak, tetap kita sampaikan ya untuk kesepakatan kelas kita untuk di kelas 03 ini, yaitu yang pertama menghargai waktu, hadir seutuhnya ya, menghargai semua usaha, kemudian mendengarkan saat peserta lain berbicara, dan semuanya berpartisipasi. Kemudian nanti jika ada yang ingin menyampaikan atau ingin berbicara, silakan klik raise hand. Dan jika ada yang ingin izin ya, silakan nanti gunakan kolom chat. Oke, baik. Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar ya di PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Itu 1 JP nanti. Oke. Agenda kita yang pertama pengantar umpan balik ya RTL. Kemudian pengantar pemantik umpan balik. Setelah itu analisis dan pembalik. Yang keempat pengantar bukti karya. Oke, baik. Selanjutnya ini dia. Baik kakak, sebelum kita mulai, nanti akan ada salah satu RTL kakak yang telah saya lihat di LMS. Ini bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Suara saya dengar kakak? Dengar. Oke, baik. Yang pertama, bentuk rencana tindak lanjutnya ataupun RTL. Bahan tayang rancangan ini yang berbasis rancangan program berbasis proyek itu melalui komunitas belajar maksimal ada 9 slide yang sebelumnya sudah saya sampaikan. 9 slide itu yang di mana saja komponennya. Yang pertama itu ada judul programnya, kira-kira program yang kakak buat itu apa judulnya, mengenai apa. Setelah itu latar belakang kakak membuat judul itu, membuat mungkin program ini apa, boleh bentuk permainan kah ataupun apapun itu ya. Kemudian tujuannya untuk apa, itu slide ketiga. Kemudian ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi kemudian yang kelima ini struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian ada rencana evaluasi. Ke-8 kemungkinan tantangan, dan mungkin yang ke-9 ini ya, di sini tidak ditayangkan, namun di slide yang ke-9 itu kita bisa masukkan bukti dari program yang telah kita buat dan kita sampaikan di sekolah kita, di sekolah masing-masing. Bisa itu bentuknya dokumentasi ya, Kak. Dokumentasi itu bisa berupa foto dan video. Kalau foto Mbak maupun video itu dari mulai pelaksanaan pertama mungkin mensosialisasikan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat ya, guru-guru, kemudian kepada siswanya. Nah, itu untuk dokumentasinya. Setelah itu selesai dokumentasi, menyampaikan dari kepala sekolah sampai ke warga seluruh yang ada di sekolah. Setelah itu kakak membuat programnya, melaksanakan ya, program itu dilaksanakan dalam bentuk video. Nah, jadi apa yang kakak buat programnya itu yang kakak videokan, itu yang diunggah. Kemudian di dalam sini juga 9 slide ini kakak jangan lupa masukkan di situ ada, kalau memang
biasanya kalau kita rapat itu kan ada notulen rapatnya. Jadi kita masukkan notulen rapatnya di situ. Kemudian perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini, yang pertama tujuannya kelengkapan rencana, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai ya, berdasarkan unggah tugas yang meliputi ada bahan tayangnya, notulen, setelah itu dokumentasi, dan dokumen-dokumen yang lain. Ini dia untuk rubrik penilaian di LMS ya, rubrik penilaian RTL di LMS kakak. Nanti di sini poin-poinnya ini ya kakak. Ini kriterianya, kemudian ini poin-poinnya. Ada yang sangat baik, ada yang baik, cukup, dan kurang. Jadi kira-kira contoh ya, ini contoh yang pertama untuk penilaian nanti yang saya lakukan di LMS ini untuk tugas RTL kakak. Contoh dari tujuan program. Apakah mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu kalau memang mengarah ke peserta didik, itu bisa nanti di kategori yang sangat baik itu tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik. Suara hilang. Udah ada suaranya? Udah, oke. Oke, baik itu contoh ya kakak. Kemudian selanjutnya ini untuk kriteria penilaiannya kakak ya. Ada lagi, ini tujuan program yang A3 ini dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan dari tujuan besar program. Itu ini untuk nilainya, jumlah nilainya, ratingnya ini. Sama seperti tadi, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Itu. Jadi nanti saya akan sudah ada yang saya sudah beri nilai kakak ya. Sudah saya periksa. Untuk kawan-kawan yang telah mengunggah. Ya, ini dia. Ringkasan rubrik penilaian RTL. Kriterianya. Yang pertama mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu untuk tujuan program. Setelah itu kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian yang ketiga keterlibatan komunitas dan keempat rencana evaluasi program. Ini skor nilainya. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan ini kakak-kakak, ini kan ada pertanyaannya, ya, pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Jadi apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Tuh, saya rasa ya, kalau yang saya nilai di sini, ini penilaian saya itu sudah mengarah ya, sesuai petunjuk yang diberikan kakak-kakak semua sudah terarah dan itu sudah mengacu. Kemudian, apakah RTL berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Ini, kalau yang ini kan kakak-kakak yang presentasi di sekolah kakak-kakak. Kira-kira ini sudah dipresentasikan atau tidak nih? Cuma ditayangkan, dikirim ke WA grup, kemudian dikirim ke grup siswa. Iya. Kalau saya lah. Ya, tentunya kan kakak-kakak semua kalau sudah membuat program tentunya kan seperti ini. Saya lihat dari yang kakak-kakak buat videonya itu kan bukti bahwa kakak-kakak semua, kemudian ada foto-fotonya lagi, itu bukti bahwa kalau kakak-kakak semua
sudah melaksanakan, ya sudah mempresentasikan di sekolah kakak. Iya, oke, untuk supaya lebih ini lagi ya, saya ambil satu ininya dulu bentar. Saya ambil. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, izin Kak Agus ya untuk ini tugas Kak Agus yang saya sharekan.
Kakak tadi ada terlihat enggak di layar? Terlihat suaranya nggak ada, Kak. Iya, karena saya tadi bukanya di apa ini, jadi tidak terdengar suaranya. Itu untuk apa tadi ya, Kak Agus ya. Jadi kalau kita lihat, tapi ini sekarang nih tak terlihat lagi ya. Ntar saya bagikan linknya di sini. Coba yang PDF. Kan ada juga yang saya kirim PDF. Bentar Kak, saya lihatkan dulu. Ini saya langsung bukanya di apa? Di LMS saya lihat, tapi tidak ada yang PDF. Coba ini untuk itu dulu ya. Coba untuk yang lain sebentar ya. Bentar Kak ya. Jaringannya kurang. Untuk Kak Agus ini tak ada yang ini, tak ada yang PDF. Ada di ini, di apa namanya tuh, di modul RTL tuh. Dibuka RTL, nanti yang di bawahnya ada PDF yang saya kirim tuh. Video kan Di pakai LMS folder ya? kemarin. Ya, di Di LMS LMS. ya? Yang paling Di bawah bawah, sekali ya? ya, itu PDF tuh. Bentar Kak. Bukan. Video. Tidak ada. Tetap videonya.
Tetap video juga Kak Agus. Oke, baik, bentar. Kita cek ya, Kak, apakah di tugas yang Kak Agus buat ini itu untuk judulnya sudah ada ya, judul ini ya. Ini pertandingannya permainan tradisional Gobak Sodor atau bahasanya Ibu Ella ya. Jadi, latar belakangnya, oke, latar belakang. Jadi di sini kita bisa lihat kira-kira yang melatar belakangi dari judul ini apa. Ini masih di atas, masih sport education, suatu pendekatan pembelajaran PJOK itu masih SEM ya. Kemudian SEM, setelah itu sesuai dengan hasil diskusi KBS SMA Negeri 3, permainan tradisional Gobak Sodor yang melibatkan dua tim yang berusaha melintasi garis-garis pertahanan lawan tanpa tertangkap. Ya, ya ini menceritakan kira-kira permainan Gobak Sodor itu seperti apa. Oke, latar belakangnya ada. Kemudian ya, tujuan dari programnya ya, tujuan programnya ini sudah jelas sekali ya. Ada yang pertama meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Oke. Kemudian slide yang berikut capaian. Karena terlalu cepat nih Kak Agus ininya. Capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuannya di situ ada, kemudian langkah-langkahnya juga ada. Baik, kakak-kakak semua sambil disimak kira-kira di antara uh, di antara 9 slide ini ada enggak yang tidak diletakkan di sini, yang tidak disampaikan oleh Kak Agus, dimasukkan ke rancangan RTL ini. Sambil dikoreksi ya kakak-kakak semua. Oke, baik. Jadi kira-kira uh, dari rancangan ya RTL yang dibuat oleh Kak Agus tadi, kira-kira ada enggak di sini yang tidak disampaikan oleh Kak Agus untuk 9 slide ini?
Ayo kakak, dari hasil yang dilihat tadi, kira-kira ada enggak yang tidak dimasukkan? Mungkin ini sebagai gambaran satu ya. Kemudian coba saya tampilkan satu lagi untuk perbandingan. Di antara untuk Kak Agus dan ini Kak Dedi. Kak Dedi, izin ya untuk kakak saya share. Oke, baik, kakak. Terdengar suara saya, Kak? Halo, kakak, suara saya terdengar? Oke, kita lihat kakak. Ini untuk bahan ini ya, supaya kakak semua juga tahu. Nanti kita bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi di sini mungkin kita membutuhkan koreksi jika memang ada yang di sini tidak lengkap. Jadi kita bisa masukkan, bisa jadi untuk bahan referensi. Oke, baik. Nah, ini punya Kak Dedi, RTL-nya berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah. Judulnya mana nih? Judulnya apa? Mana tak bergerak nih? Judul ini, nah ini di sini kita lihat kakak. Di sini Kak Dedi tidak terlihat nih judulnya apa nih. Nah, di sini tidak menjelaskan judulnya di sini. RTL-nya apa nih? Untuk program, judul programnya apa? Det, mana Diko, Det? Ya, mana nih Kak Dedi? Suaranya Kak Dedi Dedi. menghilang. Aku demam, Bang. Lama, Ini Kak, kan di atas nih kakak belum meletakkan judulnya nih. Apa judulnya di sini? Nah, ini tidak ada ya. Terus, Nanti diperbaiki, Kak. ya, ini struktur programnya. Ada. Kemudian, ya ini pengantar. Pengantar dari RTL-nya ya. Kemudian, nah ini latar belakangnya. Di latar belakang, Kak Dedi masih menjelaskan tentang SEM. Tidak dijelaskan sedikit tentang yang dibahasnya ya, apa nih?
Ya ini masih seputar SEM. Di sini baru ada diletakkan judulnya. Harusnya di awal tuh Kak, yang di sini Kak. Di sini Kakak sudah meletakkan judulnya di awal ini, biar kita semua yang melihat di sini tahu, oh ini judulnya ini. Yang di awal sudah Kakak sampaikan. Rencana tindak lanjut program berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah. Dengan judul apa programnya? Sampaikan di sini judulnya. Kemudian tidak perlu lagi dibuat di bawah ini judulnya, sudah letakkan di atas tadi. Apa nih? Menerapkan pembelajaran SEM melalui permainan bulu tangkis. Nih, ya tujuan programnya. Setelah itu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini pernyataan tentang kapasitas. Ini peran pesertanya. Setelah itu guru yang terlibat, ya kemungkinan tantangan dan solusinya ada. Oh, ada dimasukkan di sini asesmennya. Rencana evaluasi ada. Ya, ini notulen rapatnya harusnya bukan yang kosong ini ya, Kak Dedi. Harusnya untuk kakak-kakak yang lain sebagai untuk referensi ya. Harusnya itu kakak-kakak sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu ditandatangani dulu ketika kakak-kakak membuat program ini. Ketika rapat, setelah rapat, minta tanda tangan sama kawan-kawan atau majelis guru yang hadir. Setelah itu baru diunggah. Awak kemarin nengok punya kakak, contoh kakak tuh seperti itu. Makanya awak ikut. Enggak, ya kan sudah saya sampaikan ditandatangani dulu. Di apa saya disampaikan ke Agus ya yang bertanya tuh. Ya ini dokumentasinya dengan siswa. Jadi kalau kakak-kakak yang lain melihat di sini, apa yang tak ada di sini? Judul pertama, kemudian dokumentasi ke kepala sekolah, kemudian majelis guru. Jadi itu ya, untuk bahan perbaikannya, untuk referensi berikutnya Kak Dedi. Jadi untuk dokumentasi bukan hanya siswanya saja yang kakak dokumenkan, tapi juga ketika kakak Kak Dedi mensosialisasikan kepada kepala sekolah, itu kakak dokumentasikan. Kemudian kemarin kami sosialisasikan dengan kepala sekolah, dengan wakil, tapi tak kami guru. Ya harusnya itu kan karena saya sampaikan sebelumnya itu ketika kita mensosialisasikan kegiatan ini kepada pihak sekolah itu diambil fotonya ataupun videonya untuk bahan sebagai dokumentasi kakak untuk RTL ini. Jadi ada buktinya kalau kita memang melaksanakan program tersebut. Kalau kita tidak punya bukti, walaupun kita sebenarnya membuat, tapi orang kan tidak tahu gitu. Tapi kalau kakak di sini membuat, orang tahu. Oh ini ya, ada buktinya seperti ini. Ya, Kak, jadi ini kakak ya, untuk bahan referensinya ya, untuk kedepannya perbaikan. Nanti kalau ada mendapat lagi tugas kedepannya, mungkin di luar dari diseminasi PKG ini mungkin untuk kepentingan sekolah kakak masing-masing, mungkin ada kegiatan kombel, nanti sebagai seorang guru olahraga disuruh membuat program, jadi kita bisa membuat program itu, sertakan dokumentasi sebagai laporan. Biasanya seperti itu, apalagi kita yang membuat program ekstrakurikuler ya kakak ya, biasanya yang biasa ya, yang tahu yang membuat program ekstrakurikuler di sekolah, itu kan ada
laporan. Harus kita laporkan dulu nanti disertakan dengan absennya, absen siswa yang ikut kegiatan ini. Itu. Tapi kalau di sini kan enggak. Tapi kalau untuk lebih kurang seperti itu. Kalau untuk membuat program, biasanya kalau untuk program ekstrakurikuler kita membuat laporannya. Ada dokumentasinya. Kak, izin bertanya, Iya, Kak. ya silakan. Di sini kan hanya RTL yang ditampilkan nih. Kemudian Mm-mm. untuk rekaman videonya nggak ditampilkan ataupun gimana cara penilaiannya Oh, untuk video? itu ya kalau untuk video saya yang menilai Kak untuk videonya. Tapi kalau Kakak mau ditampilkan sebentar saja ya. Karena waktu kita tidak lama ini. Dia harusnya kan 2 nih, harusnya Ya, eh, maksud saya tuh apakah wajib, apakah hanya iya, dokumentasi gambar enggak, harus untuk harus videonya? ada videonya, video kegiatan itu. Bahwa Kakak itu membuat program. Jadi video program dari yang RTL ini kan rancangan sekarang nih. Yang ini bentuk laporannya. Jadi buktinya mana? Bukti hasil dari program yang Kakak buat itulah dari video yang tadi yang Kakak buat, yang seperti yang Kak Agus unggah seperti itu. Jadi harus buat ya Kakak. Uh, Jangan hanya laporan saja seperti ini. Apa namanya itu hanya rencana program. Tapi bukti hasil dari program itu sudah terlaksana juga Kakak bukti dari bentuk video ya, bentuk video itu Kakak harus unggah. Oke, ada lagi pertanyaannya? Saya juga masih masih menunggu. Baru beberapa orang yang saya kasih penilaian. Jadi Kakak untuk RTL, jadi 9 slide ini harus ada di dalam perancangan yang kakak buat. Kemudian jangan lupa setiap dari slide ini semuanya harus disesuaikan. Sesuaikan dengan permintaannya. Contoh tadi kalau di atasnya ada judul, ya berikan judulnya di atas. Sesuaikan dengan slide-nya. Kalau slide kedua itu merupakan latar belakang, ya isi dengan latar belakang. Ini analisis tadi ya. Lembar analisis umpan baliknya. Tadi sudah kita langsung bahas ya. Tadi juga sudah. Oke, ini kita sudah ya untuk jadi kakak-kakak untuk RTL saya rasa kakak-kakak semua sudah paham ya. Yang penting kakak-kakak ketika kita mengunggah RTL ini rencana tindak lanjut itu sertakan dokumennya berupa foto dan video. Jadi yang mana foto yang mana video. Kalau mungkin untuk sosialisasi dengan kepala sekolah, dengan dengan guru dan kemudian dengan siswa boleh bentuk foto juga, video juga boleh. Ketika kita menyampaikan ini boleh bentuk video. Kemudian yang satu lagi bukti dari program yang kita buat itu yaitu pelaksanaan kepada peserta didik kita. Program yang kita buat, yang kita rancang, kemudian kita laksanakan bersama dengan peserta didik. Jadi itu video itu yang harus kakak unggah juga. Jadi disesuaikan dengan slide-nya, siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian apa lini masanya, kakak harus sertakan di situ.
waktunya ya, berapa waktu lamanya rentang, kira-kira berapa hari. Setelah itu yang tadi jangan lupa apa namanya, tanda tangan ya, tanda tangan kehadiran notulin rapat, ya itu. Jadi saya rasa untuk RTL ini kakak-kakak sudah paham semuanya lah ya. Bisa kan mengerti kakak-kakak semuanya? Baik, kita sekarang lanjut ke bukti karya. Karido, masih aman Karido? Tadi Kak, jaringannya kurang bagus. Oke, baik kakak, kita lanjut ya. Ini untuk tugas kakak-kakak semua. Yaitu bukti karya ya. Kakak-kakak semua, jadi di sini saya sampaikan karena ini sangat penting tugas akhir. Kakak-kakak semua wajib mengunggah atau mengupload bukti karya ini di LMS ya kakak. Jadi semuanya tanpa terkecuali harus nanti ini kakak. Kalau untuk bukti karya ini dia agak beda dari yang LMS ya, yang seperti kita unggah di LMS biasanya seperti RTL tadi. Jadi kalau untuk bukti karya ini nanti dia akan terbaca otomatis seperti yang di langsung dari pusat. Jadi kakak kalau telat kita kan punya batas waktu nih, ada due date-nya ini nanti bukti karya ini due date-nya untuk diunggah itu
Nanti saya lihatkan di jadwal. Jadi kakak-kakak tidak boleh lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau kakak-kakak mengunggahnya lewat dari batas waktu yang ditentukan, itu nanti dia otomatis akan terkunci kakak-kakak. Jadi kalau terkunci, admin tidak bisa langsung membuka. Ya, admin tidak bisa langsung membuka. Jadi harus konfirmasi lagi ke pusat. Karena nanti yang ini untuk bukti karya yang sekarang ini kita tidak mengunggah sendiri, kita tidak mengunggah di PMM, tapi nanti dia akan terunggah sendiri secara otomatis dari LMS. Ketika nanti kakak sudah mengunggah, mengupload di LMS, kemudian akan saya periksa ya. Oke, oleh fasilitator akan memeriksa. Jika memang sudah layak nanti itu untuk di-upload ke PMM, dan nanti akan saya bilang di situ akan dikasih kode. Jika sudah layak dia akan layak. Setelah itu kalau sudah layak otomatis bisa langsung terupload ke PMM. Jadi kakak tidak mengunggah lagi ke PMM ya. Jadi yang ini bukti karyanya kakak semua membuat, kemudian diunggahkan sebelum batas waktunya berakhir. Karena ini akan terkunci kalau sudah lewat batas waktu. Dan itu sangat mempengaruhi kakak-kakak, saya sampaikan ya kakak-kakak semua. Dari tugas kita dari awal saya sudah pernah sampaikan, untuk tugas-tugas kita semua, itu kalau kita terlambat ataupun tidak mengerjakan tugas ini, itu berpengaruh ya terhadap nilai kakak-kakak semua. Jadi saya sangat berharap untuk kita semua di sini bisa mendapatkan nilai minimal baik ya. Kalaupun tidak sangat baik, minimal nilai kita baik itu. Jadi untuk mencapai nilai baik itu tidak mudah kakak-kakak. Perlu butuh perjuangan. Dengan waktu kita yang di saat ini juga semuanya dalam itu mengerjakan ini, mengerjakan itu, segala macam dalam waktu yang sama, mengerjakan banyak pekerjaan, tapi itulah kepercayaan ya, kepercayaan yang telah diberikan. Jadi saya rasa itu mungkin kita harus pintar membagi waktu, bagaimana bisa menyelesaikan satu tugas dan bisa selesai semuanya. Itu tergantung kita lagi kakak-kakak. Kalau turut memang banyak waktu tugas, kita memang semuanya banyak tugas. Karena memang kita bertugas, kita bekerja, jadi memang dikasih tugas banyak. Kemudian itulah tadi bagaimana seorang diri kita itu ketika diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab lebih dari satu pekerjaan, bisa tidak menyelesaikan tugas ini. Jadi kalau kita sudah bisa berhasil hari ini melaksanakan tugas yang banyak dalam waktu terjangkau ya, insya Allah mudah-mudahan ke depannya akan ada kemudahan lagi diberikan kepada kita. Oke, baik kakak. Untuk bukti karya di platform Merdeka mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ini topik pembahasan kita, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di M. Oke, di sini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi kakak-kakak mohon disimak, jika ada pertanyaan nanti sampaikan. Karena ini penting kakak, jangan salah arah nanti ya. Di sini kelihatan jelas kakak-kakak untuk persentase yang saya tampilkan di layar. Kelihatan enggak tulisannya kakak-kakak? Oke. Baik ya, ini perjalanan peserta program PKG PJOK. Ini perjalanan kita selama ini, dari mulai minggu pertama pertemuan kita pembukaan dan materi orientasi, sampailah hari ini sudah di penghujung saya rasa. Satu kali lagi pertemuan minggu depan kita langsung selesai. Jadi di minggu yang ke-11 ya kakak ya, ini di minggu yang ke-11 ini kita akan unggah dokumen bukti karya di sini.
sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Ya kakak, saya sampaikan untuk bukti karya ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ini ya Kak ya. Ini sebagai prasyarat ya untuk kakak-kakak semua. Jadi semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas akhir ini dan kita semua lulus dengan nilai yang baik. Oke, di sini untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Jadi untuk bukti karya ini kakak-kakak itu ada 3 ya. Yang pertama itu boleh praktik baik, kemudian yang kedua itu boleh video pembelajaran, dan yang ketiga boleh modul ajar atau RPP. Tapi itu yang buatan kita sendiri ya kakak, yang sudah kita olah sendiri, itu yang nanti baru layak kita unggah. Jangan kita ambil yang plagiat kakak. Jadi sebelum mengunggah kakak semuanya harus ketika mengerjakan, mengedit dan segala macam itu perhatikan betul-betul. Jangan sampai kita meniru dari karya orang lain karena dia akan terbaca otomatis di PMM. Untuk video, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Seperti kakak-kakak membuat video pembelajaran. Saya rasa sebelum ini kakak-kakak semua pernah membuat video pembelajaran itu di kelasnya masing-masing dari awal sampai akhir pembelajaran. Itu bisa Kak dimasukkan nanti. Kakak bisa mengeditnya mungkin kalau itu video utuh. Selama ini mungkin kakak pernah setiap kali kakak mengajar, kakak rekam. Jadi dari awal sampai akhir. Kemudian ini nanti kakak ini kan kakak edit, tambahkan musiknya, musik pengiring di dalam video itu seperti biasa yang sudah kakak membuat video pembelajaran itu dijelaskan di situ di setiap kegiatannya. Ini kegiatan apa? Contoh ketika di awal salam berdoa, setelah itu absen siswa, menanyakan kabar, setelah itu memberi pertanyaan pemantik, memutarkan video. Itu setiap kegiatan itu langkah-langkah itu kakak tuliskan di setiap gambarnya di layarnya itu. Jadi jelas sampai akhir. Jadi suara kakak terdengar jelas, gambarnya juga terlihat jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi artinya begini, video pembelajaran ya tentunya kan kita kan sekolah. Tentunya videonya itu tidak adalah seperti yang disampaikan ini. Tentunya di dalam video namanya juga video pembelajaran, tentu dengan menggunakan yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana kita bersosialisasi ya, ketika bersosialisasi dengan siswa di saat menyampaikan materi itu juga menjadi sebuah penilaian. Jadi di situ terlihat seperti apa Pak Guru ini. Kalau dia orangnya kasar kan, dari ucapannya saja terkadang ada yang menggunakan bahasa yang kasar itu ketika mengajar, itu tidak baik kayak itu, jangan kita jadikan contoh, harus kita buang jauh-jauh. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait.
ya. Jadi kalau kakak nanti mau membuat ini video pembelajaran itu mau kakak unggah, karena ini kalau di PMM kan itu akan dilihat orang banyak. Jadi kan tentunya akan kalau video tentunya orang lain juga akan melihat wajah kita, wajah peserta didik kita. Jadi kita tidak, untuk saat ini kan sudah tidak dibenarkan lagi kalau kita itu mengunggah video atau foto orang lain tanpa seizin mereka, seperti itu. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi itu bukan plagiat ya, kita itu dari hasil kita sendiri. Oke, baik. Untuk alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK, ini dia alurnya. Nah, jadi kakak-kakak, nanti ketika kakak-kakak untuk ini ya, untuk mengunggah bukti karya ini, bukan di dalam LMS ya kakak ya. Jangan di dalam LMS itu tidak ketemu. Yang ada cuma kalau kakak-kakak buka di LMS itu hanya disuruh mengunggah surat pernyataan. Itu wajib kakak unggah ya. Kakak unggah kemudian kakak isi. Tanda tangannya perlu kakak. Jadi harus pakai tanda tangan ya kakak, baru kakak unggah. Jangan yang kosong, itu tidak berlaku. Jadi harus diunggah yang sudah ada tanda tangannya. Jadi kakak unduh dulu. Setelah itu kakak isi, baru nanti diunggah lagi. Jadi untuk mengunggahnya di mana? Ini unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri refleksi di sini. Jadi kakak sini ya, tuh di beranda di bawahnya ada semua modul. Jadi yang sejajaran dengan semua modul itu yang di bawahnya sekali ada tulisan bukti karya. Disitulah yang kakak nanti upload. Nanti kakak boleh coba buka nanti kira-kira apa saja perintahnya di situ. Ya. Setelah itu untuk aktivitas bukti karya ini terbagi menjadi 3 ya kakak. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Ini yang ini tadi ya. Sebelah kiri itu ada tampilannya. Setelah itu, refleksi bukti karya. Mengikuti sesi protokol bersama Pasil ya. Itu nanti, refleksi terakhir nanti. Di pertemuan terakhir kita di tanggal 10. Kemudian, satu lagi, bukti karya. Jadi salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM kakak masukkan di LMS. Linknya yang kakak masukkan nanti terakhir. Nanti kan setelah itu disetujui nih, setelah divalidasi disetujui, otomatis dia akan masuk ke dalam PMM. Nanti kakak buka di PMM. Ini. Ini. Unggah draft bukti karya di lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Mungkin ini saya coba ini kan dulu ya, biar tahu jalurnya kakak. Oke, ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ya, ini caranya. Ini di sini kakak membuka. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi. Yang ini ya. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Ini nanti jangan lupa kakak ya, lembar pernyataan persetujuan peserta ini, itu kakak unduh, setelah itu kakak isi. Baru nanti kakak unggah
di bukti karyanya. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Ini saya apakan saja biar mudah. Tuh. Kemudian ini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Tulisannya kecil sekali ya. Bentar ya. Ini sudah besar loh. Sudah 100%. Jelas kakak? Masih kecil ya. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF ya. Jadi harus sudah ditandatangani ya Kak Dedi ya. Jangan yang kosong Kak Dedi. Harus yang sudah ada tanda tangan ya. Biar tidak salah. Ini kiri kanannya satu nama peserta kita, kemudian nama kita ya, peserta ya, yang sebelahnya yang ini untuk nama peserta, yang di sebelah ini nama kepala sekolah. Tuh. Nanti minta tanda tangan dengan kepala sekolah, printkan dulu. Kemudian ya, ini dia yang paling poin terpentingnya di sini, yaitu pemilihan kategori bukti karya. Jadi kakak-kakak, untuk bukti karya nih, nanti kan tentunya sebelum ini ada yang bertanya nih, apa ya bukti karya nih, apa yang nak dimasukkan, tugasnya apa nih ya. Jadi kakak-kakak semua di sini ada pilihannya, ada 3 kakak. Praktik baik, yang pertama ya, praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Ya, itu bisa disertakan PDF ataupun video. Ini bentuk praktik baik. Kemudian yang kedua itu bisa berupa praktik pembelajaran. Itu video pembelajaran kakak. Jadi proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumentasi PDF aksi nyata. Jadi untuk praktik baik ini, praktik pembelajaran bisa kakak-kakak masukkan nanti. Ini kan untuk di kelas masing-masing ya, bebas ya kakak. Yang penting itu adalah karya kakak sendiri, praktik pembelajarannya. Boleh di dalam kelas, mungkin kegiatan pembelajarannya itu di dalam kelas. Kemudian ada juga yang di luar kelas, itu bebas ya untuk pilihannya. Kemudian bentuk video maupun dokumen PDF ya, sama. Kemudian yang ketiga, yaitu RPP atau modul ajar. Jadi RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Jadi yang praktik baik dan praktik pembelajaran itu bisa bentuk video ya, dan kemudian untuk RPP itu bisa bentuk PDF. Jadi di antara ketiga ini kakak-kakak silahkan memilih untuk praktik untuk bukti karyanya nanti yang mau diunggahkan kira-kira yang mana. Ini kan saya rasa kakak-kakak semua sudah punya, tidak perlu membuat lagi. Dari pembelajaran kita sebelum ini, mungkin dari praktik pembelajaran yang pernah kakak-kakak buat video yang kita ada disuruh mengunggahkan itu, kemudian ada RPP modul ajar, ya kakak-kakak, itu RPP yang kita pelajari. Jadi
boleh kakak ambil selama dari proses kegiatan kita ini dari awal sampai akhir, kira-kira yang mana yang menurut kakak yang mudah, yang sudah benar ya, yang sudah benar, itu yang sudah baik untuk dibagikan ke orang lain, jadi bahan referensi untuk orang lain, kira-kira yang mana gitu. Jadi nanti sebelum fasilitator memvalidasi, jadi kakak-kakak semua memvalidasi sendiri dulu. Jadi kira-kira ini cocok nggak ya? Apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan? Nah, itu. Setelah itu nanti baru kakak unggah di laman bukti karya yang ada di LMS. Sampai di sini, kakak-kakak ada pertanyaan? Ya. Aduh, Kak. Oke, lanjut. Jadi video kemarin itu bisa kan, Kak, yang pernah diupload di LMS itu, Kak, untuk dibuatkan bukti Boleh. karya? Boleh. Yang penting itu video kakak ya. Jangan video Kak Agus yang kakak upload, tapi video kakak sendiri. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya di sini ya, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ini jika kakak-kakak yang memilih praktik baik. Jadi cara mengunggahnya seperti ini. Di sini ada di karya 1, unggah draft bukti karya. Ada kategorinya praktik baik. Setelah itu bentuk karyanya apa, judulnya, ya, deskripsikan sedikit tuh. Pilih kategori dari produk karya Anda, praktik baik. Tadi sukain dari produk yang telah Anda buat, video, salinan tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Ya boleh. Kalau kakak-kakak contohnya mungkin pernah membuat praktik baik ataupun video pembelajaran yang pernah kakak unggah ke YouTube juga boleh. Ya, nanti link YouTube-nya saja kakak tinggal unggah. Kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Jadi itu ditambahkan nanti ya di judul bukti karya. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Ini deskripsinya di sini. Itu kalau bentuknya kakak-kakak memilih yang praktik baik. Kemudian ini masih praktik baik ya. Oke, ini praktik pembelajaran. Untuk kategori bukti karyanya itu kategori praktik pembelajaran atau video pembelajaran ya bahasanya. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Silakan kakak-kakak pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Kakak-kakak tinggal klik, di situ sudah ada pilihannya. Jadi klik praktik pembelajaran kalau memang itu pilihannya. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Bentuknya apa? Videokah atau PDF ya? Kalau video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kemudian kalau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop. Lengkapi judul bukti karya dengan tambahan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Ya, itu jangan lupa ditambahkan. Kemudian juga sama. Oh, yang ini pilih jenjang ya. Untuk praktik pembelajaran yang ini, pilih jenjangnya. Yang kelima ya, pilih jenjang yang diinginkan. Kira-kira kakak ketika membuat praktik pembelajaran itu, di kelas berapa? Mungkin, ini jenjangnya untuk SMP, kelasnya kelas berapa, di situ biasanya ada. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Jadi nanti kalau kakak memilih jenjang contoh SMP ataupun SD ataupun SMA, kemudian itu akan muncul lagi pilihannya kelas berapa yang kakak praktik
video pembelajaran ini. Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, ya. Setelah itu unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Ini lembar persetujuan ini yang persetujuan dari awal tadi saya sampaikan, persetujuan boleh dari ini ya, dari siswanya, dari kepala sekolah dan orang tua siswa terkait mengunggah video peserta didik. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Kemudian untuk kategori RPP, jika kakak-kakak semua memilih bukti karya itu berupa RPP atau modul ajar yang pernah kakak-kakak buat sendiri, pilihannya sama ya. Yang pertama, pilih kategori RPP. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat itu bentuknya apa? PDF atau video. Jadi kalau video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kemudian yang PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtagnya sama ya, hashtagnya sama, yaitu PKG PJOK, guru belajar, murid berbagi. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Kemudian yang kelima, lengkapi tujuan RPP modul ajar Anda. Yang keenam, pilih jenjang yang diinginkan, sama seperti yang video praktik pembelajaran tadi. Kalau SMP nanti dia akan muncul pilihan kelas ya, pilihan untuk kelas. Kemudian kata kunci mata pelajarannya apa mata pelajaran yang kita jadikan sebagai praktik pembelajaran ini. Kemudian lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Ada asesmennya, ya. Jadi untuk RPP ini, kakak-kakak, itu yang paket lengkap ya kakak-kakak. Paket lengkap yang sekarang yang sudah ada kakak-kakak yang pernah buat ya. Bukan baru buat hari ini, enggak ya. Tapi yang sebelumnya kakak buat. Jadi kalau yang sebelumnya kakak-kakak buat itu kakak periksa lagi kalau memang ingin mungkin ya mudah, udah ada ini RPP. Jadi kakak mencari yang lebih mudah, yang lebih aman. Modul ajar saja lah yang dia unggah dijadikan sebagai bukti karya boleh. Jadi kakak-kakak harus perhatikan lagi dari awal. Di situ harus tercantum sesuai kerangka dari RPP ataupun modul ajar. Dari mulai identitas sekolahnya, kemudian dari ada materinya, CP-nya, kemudian untuk tujuan dari pembelajaran, sampailah seterusnya, pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian asesmennya. Kita kan pernah membuat RPP yang kakak buat, kemudian kita membuat RPP dalam bentuk apa tuh? Backward design ya. Bisa, kakak kan pernah membuat itu. Bisa juga itu dimasukkan ya, backward design. Oke, ini. Kemudian unggah draft bukti karya di LMS. Kategori ini yang 9-nya ya. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh. Ya, ini juga memakai persetujuan bukti karyanya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Kemudian untuk konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS, itu setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai kembali sekali lagi saya sampaikan kepada kakak-kakak, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan
tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi hati-hati kakak ya, sebelum mengunggah kakak periksa betul-betul dulu. Kemudian setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi itu. Jadi nanti kakak rajin-rajin lah buka LMS ya. Berselancar lah di LMS. Ambilkan waktu agak berapa menit menghadap modul yang ada di LMS ya, yang tugas terakhir ini. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi kakak-kakak di sini saya tidak bisa, walaupun ini salah, contohnya kakak-kakak sudah mengunggah bukti karya, mungkin bukti karyanya ada yang salah kakak buat. Jadi saya setelah saya validasi, saya okekan saja. Itu tidak bisa seperti itu, Kak. Jadi ini bukan tugasnya main-main ya, karena ini dia akan disampaikan di sini ya. Bukti karya itu akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi dia otomatis, bukan kakak nanti setelah ini divalidasi kakak mengunggah sendiri lagi, mengulang lagi mengunggah di PM, enggak. Dia secara otomatis akan kalau sudah jika bukti karyanya sudah dinyatakan sudah sesuai, jadi langsung akan terbit ya di PMM secara otomatis. Jadi kakak buatlah, maksudnya gini, buatnya itu jangan sudah di akhir batas waktu. Jadi buatnya itu jangan di akhir batas waktu, sehingga nanti susah untuk memvalidasi, untuk saya menilai ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak itu membuatnya di waktu yang ada, di awal kalau bisa kakak-kakak sudah mulai menyiapkan. Jadi boleh disampaikan dulu, kira-kira Kak yang ini udah oke atau belum, kira-kira udah bisa enggak, atau apa segala macam. Nanti kakak unggah di LMS ya, di bukti karya, di bagian sebelah kiri, nanti akan saya periksa. Jadi nanti kalau belum oke, saya akan sampaikan ke kakak kalau belum sesuai. Jadi bisa diperbaiki dan bisa dilengkapi. Karena dia nanti kalau kakak tidak mengunggah ya, ini saya sampaikan juga sebelum kakak-kakak lupa. Jadi untuk bukti karya ini itu wajib ya kakak diunggah, jangan sampai tidak dibuat. Semuanya membuat, apapun itu semuanya membuat, karena salah satu syarat untuk kelulusan kakak. Saya di sini cuma menyampaikan untuk kita semua. Kita sudah berjuang selama hampir 3 bulan kita di penghujung kegiatan ini. Saya sangat berharap kakak-kakak semua di sini dengan batas waktu yang panjang, kita sudah mengorbankan waktu kita untuk kegiatan ini. Jangan sampai berakhir sia-sia. Nah, ini karena kita di sini sama-sama orang dewasa, kita di sini sama-sama adalah seorang pendidik, di mana kita juga memotivasi kepada siswa kita supaya tidak putus di tengah jalan, kakak-kakak ya. Saya berharap seperti itu.
kalau kita pernah menyampaikan kepada siswa kita, jangan sampai nak kamu putus di tengah jalan. Selesaikan dulu sekolah nih sampai dapat ijazah dulu, baru punya rencana yang lain. Jalani dulu apa yang ada saat ini. Saya juga berharap kalimat itu bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk kita yang sekarang menjalani program diseminasi PKG PJOK ini. Karena kita sudah menghabiskan waktu banyak yang kita korbankan, Kak. Ya, mungkin dari finansial, waktu dan segala macamnya sudah banyak kita korbankan. Jangan sampai di penghujung ini akhirnya sia-sia hanya karena kesalahan yang sebetulnya bukan fatal. Kesalahan itu masih bisa diperbaiki karena belum berakhir. Waktunya belum berakhir. Sekarang ini waktunya masih ada. Jadi untuk kakak-kakak semua masih bisa kesempatan ya untuk memperbaiki di mana yang masih kurang. Jadi jangan sampai nanti kita di sini setelah sekian lama berjuang, baik di tatap maya maupun di tatap muka, kemudian kegiatan di LMS asinkron ya maupun sinkron gitu. Jadi jangan sampai waktu itu sia-sia. Jadi jadikanlah pengorbanan kita ini bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kita semua. Jadi itu merupakan cobaan untuk kita. Kemudian ke depannya nanti kita semua akan sudah pernah melewati hal seberat ini, untuk ke depan itu kalau ada cobaan lagi itu sudah tidak terasa berat lagi ke kakak. Itu sudah akan menjadi terbiasa dan tak akan menjadi terbebani pada diri kita. Saya berharap seperti itu ya kakak-kakak semua. Sudah pengorbanan kita yang beberapa bulan terakhir ini, jangan sampai di akhir di penghujung kegiatan kita tiba-tiba kakak-kakak nanti tidak bisa mengerjakan tugas, akhirnya tidak lulus. Sangat dikesalkan sekali karena kita sebagai seorang dewasa, saya rasa banyak cara ataupun banyak kemungkinan bentuk pemberian bantuan atau meminta bantuan kepada lingkungan, kepada rekan-rekan yang bisa membantu. Jadi sangat disayangkan ya kakak-kakak, seandainya selepas kegiatan ini hasilnya tidak memuaskan untuk kita sendiri. Jadi perjuangan kita tuh sia-sia, selama ini kita ngapain aja, itu. Jadinya timbul seperti itu. Oke, selanjutnya kakak-kakak, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Ini untuk perlu perbaikan ya kakak-kakak semua ya. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Jadi itu kakak ya. Nanti ada status perlu perbaikan, itu yang kakak lihat nanti. Kemudian yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian yang ketiga, klik perbaikan untuk mulaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Tentunya ini kakak-kakak untuk perbaikan
Loh, mana orangnya? Dead. Lihat, Apa senyap nih? orangnya mandi. Senyap nampak tidur. Senyap lalok. Oh, Halo, wedding. Maaf ya Kak, jaringan terputus. Oke, baik Kak, kita lanjut. Yang berikutnya, yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang ya, berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Nah, ini caranya. Kak, Ya, pembuatan itu menggunakan apa slide itu ya? kalau RPP biasa Kak, kita kan pakai Word, macam biasa. Nanti baru PDF kan. Masukkan ke, jangan lupa asesmennya, penilaiannya dimasukkan juga. Berarti dengan LKPD semua ya? Ya, pakai lengkap Kak. Oke Kak. Oke, bentar Kak. Ini biar kakak-kakak ini ya. Kemudian unggah ulang nih tadi ya. Jadi kalau seandainya kakak-kakak bukti karyanya belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Kemudian yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda silang juga yang berwarna merah ini ya. Ada petunjuk di gambar itu. Kemudian untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, persetujuan jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Kemudian, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ini ya. Itu nanti akan ada notifikasinya bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Kemudian, putusan utama dari validasi bukti karya yang lulus ya, lulus validasi yang pertama, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti yang status bukti karyanya sudah lulus validasi, jadi kakak-kakak semua tinggal menunggu hasil dari bukti karya itu diunggah di PMM secara otomatis. Jadi kakak-kakak tidak perlu mengunggahnya lagi, membuka PMM lagi, mengunggahnya di situ tidak perlu. Jadi kalau sudah lulus validasi, otomatis dia akan langsung mengarah ke sistem PMM, terunggah di PMM secara otomatis. Kemudian Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ini ya, bukti karya telah terbit. Jadi kakak-kakak
bisa lihat di bawahnya itu, lihat bukti karya. Klik kan di situ ya, klik ada tulisan lihat bukti karya. Jadi kakak-kakak bisa melihat hasil dari tugas kakak-kakak, bukti karya yang kakak buat itu secara otomatis dia terunggah di PMM. Jadi bisa dijadikan sebagai referensi untuk orang banyak. Oke, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka menu bukti karya pada PMM. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ini sudah dipastikan itu lulus validasi dulu ya, baru kakak-kakak bisa melihat di PMM. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Setelah itu yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. 5, cari tombol bagikan karya. Kemudian yang keenam, untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi kakak-kakak, setelah unggah di tadi yang sudah lulus validasi kan, kalau sudah lulus validasi artinya itu sudah mantap, secara otomatis sudah terunggah di PMM, nanti kakak-kakak buka PM-nya, lihat di situ. Kemudian yang link setelah kakak lihat di PMM, linknya kakak ambil ya, kakak salin link, kemudian link dari PMM itu baru kakak masukkan ke dalam LMS di bukti karya. Ada di situ kakak-kakak disuruh nanti mengunggah linknya, mengupload link dari PMM ini. Jadi diambil Kak, setelah otomatis terunggah di PMM, kemudian kakak buka, kemudian linknya kakak ambil lagi, kakak masukkan ke LMS. Itu sebagai bukti kalau hasil dari bukti karya kakak itu sudah terunggah di PMM. Ini ya, kemudian setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi link yang kakak kasih itu jangan link lain, ya, harus sesuaikan dengan link yang tadi kakak tadi mengunggah, contohnya mengunggah RPP. Setelah itu sudah lulus validasi, otomatis sudah terunggah di PMM. Jadi setelah di PMM kakak buka, ada di situ RPP yang kakak tadi unggah di bukti karya, ini dia benar sama. Jadi kakak linknya itulah kakak pindahkan lagi, balikkan lagi ke ini link yang sudah ada di PMM, kakak masukkan ke LMS. Di kolom ada di situ kolom lembar jawabannya di situ. Oke, baik kakak-kakak, ini ada untuk tanya jawab seputar bukti karya. Silakan yang ingin bertanya lagi. Ya, akhir tanggal berapa Kak? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 tuh kita sudah refleksi Kak, jadi diunggah sebelum tanggal 10. Oke Kak. Minggu ini kakak-kakak persiapkan untuk bukti karyanya. Kan bukti karya ini kan tidak membawa ulang lagi, kakak-kakak sudah punya sebelumnya. Jadi itu yang kakak unggah, baik kakak-kakak itu punya RPP ataupun video pembelajaran. Itu saja nanti yang kakak buat. Yang lain macam mana? Yang lain ada masalah? Ada yang belum paham? Sampai jam berapa nih Kak? Lama nih Kak. Oh, 2 JT. Ya, karena tadi Kak, kita kan mulainya jam 2, sebentar lagi berakhir nih. Karena ini penting Kak disampaikan, nanti kakak tidak disampaikan bertanya-tanya lagi. Ini ya, baik, langkah upload video dengan tautan. Caranya saya fotokan.
lakukan langkah berikut untuk dapat menaikkan video YouTube ya. Kalau seandainya kakak itu nanti video pembelajarannya masuk ke YouTube, ada enggak yang punya video YouTube ya? Tak pernah kami upload tu. Nanti coba-coba Kak, videonya diunggah untuk video pembelajarannya itu memang harus ke YouTube dulu Kak. Link YouTube itu baru diunggah di Bukti Karya. Ini kakak ya, kalau seandainya nanti video di YouTube itu ada kendala, di-setel ulang lagi ya, di-setel dari yang pribadi ke publik. Kemudian ini langkah-langkahnya. Kunjungi, itu ada YouTube, kemudian pilih video yang ingin diunggah, setelah itu pilih publik, lalu klik publish. Ini cara-caranya. Nanti kakak bisa belajar lagi di YouTube bagaimana cara-cara kita mengunggah video di YouTube. Oke, baik kakak. Ini sekilas untuk tugas bukti karya ya, tugas kakak di akhir. Kemudian saya sampaikan lagi ke kakak ya, saya ulangi lagi, tugas bukti karya ini merupakan salah satu proses ataupun prasyarat ya untuk kelulusan kakak di kegiatan ini. Kita sebentar lagi berakhir, jadi saya berharap semua tugas-tugas kakak yang ada di LMS itu kita selesaikan, jangan sampai ada yang tertinggal, dan kita bisa mendapatkan nilai yang baik dan mendapatkan sertifikat di akhir nanti. Jadi, apa Kak? Saya Kak, di LMS sudah semua kan Kak? Udah. Mantap. Oke, baik kakak ya. Saya sampaikan. Saya akhiri ini dulu, saya matikan dulu itunya. Bentar Kak Agus, selepas ini saya kasih kesempatan Kak Agus untuk bertanya. Baik kakak ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan GIMET yang ke-18. Semoga kita diberikan keberkahan untuk ilmu hari ini dan kita selalu diberikan kesehatan. Semoga dilancarkan dalam pembuatan tugas bukti karya untuk tugas akhir di diseminasi PKG PJOK. Baik, terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.